Dari Kementerian UMKM akan keluarkan aturan wajib semua UMKM masuk onboarding di dalam sistem ini. Saya nggak punya HP-nya Pak Menteri. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Kementerian UMKM mewajibkan 57 juta UMKM untuk mengakses aplikasi SAPA. Mulai dari yang ekspor, impor hingga tukang gorengan di depan gang ini harus mewajibkan untuk mengakses aplikasi SAPA. Dan semuanya harus go digital. Kalau tidak nanti bisa dianggap ilegal. Apakah tukang gorengan ini bisa mengakses digital seperti yang disampaikan Pak Menteri? Sebelum itu, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Lebih dari 57 juta pengusaha UMKM siap-siap digitalisasi. Tak mau partisipasi, bisa tak diakui. Dari pengusaha ekspor, impor, hingga tukang gorengan di pinggir jalan, wajib mendaftar pada super aplikasi SAPA UMKM. Pemerintah menargetkan dalam waktu 2 bulan, 40 juta pengusaha mikro hingga menengah bisa terdaftar dalam sistem informasi data tunggal ini. Dari Kementerian UMKM akan keluarkan aturan wajib semua UMKM masuk onboarding di dalam sistem ini. Jadi akhirnya kita bisa memetakan itu. Kurang lebih hitungan saya bisa hampir ada 40 juta UMKM yang akan onboarding di dalam sistem ini. Pro kontra tentu saja turut mewarnai. Sebagian besar terkendala kepemilikan gadget yang kurang mumpuni, jangankan untuk mendownload aplikasi, di antara pedagang kecil bahkan ada yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Sejak digemakan pada 2024, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, pelayanan, dan berbagai insentif lebih optimal bagi setiap pelaku usaha. Pemirsa, untuk membahasnya tentu saja kami sudah kehadiran sejumlah narasumber. Saya akan sapa dulu. Ada Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Halo Pak. Yo. Halo Mbakku. Ini banyak nih yang akan dibahas ya Pak Menteri ya. Saya sapa dulu. Yang lainnya sudah ada Ferdian Brilian, Sekretaris Umum Komunitas Pengusaha Tangan di Atas TDA. Halo Mas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya sapa juga yang lain, ada Zahra Muradi, Ekonom UI. Mbak Zahra. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda Rifda Amarina, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Menteri, Mbak Zahra. Dan juga kami sudah hadirkan ada dua, mulai dari Ali Masun Atmo, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI. Halo Pak Ali. Halo, malam. Dan juga Pak Husin, Pedagang Cilok. Halo Pak. Selamat malam. Selamat malam Bu. Pak Menteri, langsung saja. Ini dari yang ekspor, impor, sampai tukang gorengan nih Pak Menteri. Ini jadi permasalahan, jadi banyak perbincangan. Ini dasarnya apa Pak? Ada aplikasi SAPA ini? Pertama begini, saya harus lurusin dulu tuh judulnya, go digital atau dianggap ilegal. Oke. Pertama saya harus bilang, terlepas nanti ke depan sistem ini sudah jadi, dan kita dorong kepada semua UMKM onboarding masuk ke SAPA UMKM, kalaupun nanti ada yang belum masuk, bukan berarti mereka ilegal. Tapi apa Pak? Itu clear ya, kita harus garis bawahi itu dulu. Kehadiran atau niat kami Kementerian UMKM membuat sebuah sistem SAPA UMKM ini justru adalah sebagai bagian dari perangkat tambahan untuk mensupport seluruh pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Sederhananya begini Mbak, tangan saya 2, mata saya 2, kaki saya 2. Pegawai Kementerian UMKM maksimal sekarang hanya 900 orang. Kurang lebih hampir 10 tahun terakhir, bagaimana kita harus ngurusin 57 juta pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Saya analogikan pengusaha UMKM ini seperti semut. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di pelosok, ada yang pedagang cilok, ada yang pedagang asongan, ada yang pengusaha baju di Tanah Abang, ada yang pengusaha makanan minuman, ada yang bergerak di sektor pertanian, dan lain sebagainya.
Yang ingin saya tegaskan bahwa dari pedagang cilok sampai pengusaha menengah, mereka punya hak yang sama untuk diberikan perlindungan, untuk diberikan pendampingan, dan untuk diberikan pemberdayaan. Agar yang awalnya mereka level mikro, kita dorong gimana caranya naik ke atas, menjadi kecil. Yang awalnya level kecil, kita dorong naik ke level menengah. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau dengan metode konvensional seperti sekarang, akhirnya kita tidak kembali lagi, hanya lip service. Siapa yang mampu menjangkau 57 juta pengusaha UMKM itu di Indonesia? Siapa yang mampu setiap hari berkomunikasi dengan pedagang-pedagang kaki lima? Saya ini Mbak, hampir kurang lebih 9 bulan menjadi pembantunya Pak Presiden. Sudah banyak saya bertemu dengan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia ini. Terketuk hati saya, harus ada terobosan. Terobosan yang harus melompati ruang batas dan waktu. Agar kita bisa menjangkau mereka. Agar bapak-bapak yang ada di depan kita ini, pedagang kaki lima, mau yang mikro, super mikro, kecil semua, merasakan hal yang sama. Nah, salah satu jawabannya adalah dengan mengoptimalisasi teknologi digital. Nah, Sapa UMKM ini hadir dengan semangat itu. Melalui proses teknologi ini, kita mendorong kepada semua pengusaha UMKM agar wajib masuk ke Sapa UMKM. Bukan untuk memungut pajak loh. Saya lurusin sekali lagi. Nggak boleh. Jangan didiskredit, jangan digeser-geser ke situ. Berarti bukan apa-apa pajak gitu ya? Nggak ada. Ini nggak ada hubungannya. Ini adalah bentuk affirmative action, langkah konkret yang ingin dilakukan Kementerian UMKM agar seluruh pengusaha UMKM memiliki hak yang sama. Nah, pertama, banyak datang ke saya keluhan, Pak, saya tidak punya sertifikasi halal. Ngurusin sertifikasi halal, berbagai macam problematika. Sapa UMKM nanti yang akan memetakan itu semua. Kita akan terintegrasi dengan BPJPH. Jadi bagi mereka nanti yang ngurusin belum ada sertifikasi halal, mesin ini akan mengidentifikasi. Jadi sederhananya begini Mbak, pada saat sistem ini terbangun, semua pengusaha UMKM kita dorong untuk onboarding, nanti dipetakan oleh mesin learning tuh. Jadi di sistem ini mengadopsi teknologi AI dan mesin learning. Jadi dia akan membaca, oh CV A, pengusaha A, Bapak Udin, dia belum punya sertifikasi halal. Mesin yang akan menjawab, Pak Udin apa kabar? Oh sehat ya Pak. Pak, Bapak itu belum punya sertifikasi halal, harus urus supaya daya saing Bapak naik. Kurang lebih begitu sistem yang mau kita buat. Baik, Pak Menteri, saya coba tanyakan ke Pak Ali dari Apli. Pak Ali, kalau misalnya nanti ada aplikasi Sapa, kira-kira mungkin tidak semua pedagang kaki lima ini kalau diwajibkan bisa untuk mengakses itu? Yang pertama, Pak Menteri, mohon maaf, saya tidak setuju dengan kata-kata diksi wajib. Wajib Kenapa? itu kalau nggak dilakukan kena sanksi begitu. Pak Husein nggak boleh disanksi oleh Pak Maman Abdurrahman, itu yang pertama. Yang kedua, the majority pelaku ekonomi rakyat UMKM kita ini, satu, ada di pedesaan. Dua, pendidikannya rendah. Oleh karena itu mereka banyak yang tidak melek teknologi. Saya Pak Menteri baru dari Serang menggelorakan gerakan pasar rakyat, revitalisasi dan integrasi PKL UMKM. Saya sepakat, September 2021 saya diminta Pak Teten waktu itu sebagai Menko dan UMKM, percepatan digitalisasi UKM Indonesia dengan target 40 juta tahun 2024. Tapi kenyataannya memang banyak kendala di lapangan. Apa saja kendalanya Pak Ali? Yang pertama, tadi saya sampaikan, satu, teman-teman ini buta teknologi. Yang kedua, tidak mau ribet Pak Menteri. Ya, kami datang ke pasar-pasar, ya, contoh nih kiris misalkan. Kenapa kiris itu banyak tidak dipakai di pasar tradisional yang jumlahnya 17.000 lebih? Karena pemerintah atau bank belum bisa memberikan solusi agar kiris itu begitu masuk bisa dicairkan Pak Maman. Jadi pedagang tidak double modal begitu ya. Kemudian yang terakhir, Sapa UMKM ini saya sangat mendukung Pak Maman. Tapi ada syaratnya ini,
Pak Menteri. Sepanjang Menteri UMKM statusnya masih Menteri Negara, tidak departemental, hanya 900 sumber daya manusia, barang ini tidak akan berhasil maksimal. Oleh karena itu, kami beberapa waktu yang lalu, 1 tahun lalu Pak Menteri, mengusulkan kepada negara ini untuk mendongkrak status Menteri UMKM. Dari Menteri Negara ke Menteri Departemental. Karena hari ini Pak Maman tidak punya power untuk eksekusi barang ini. Paling koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas, yang itu bukan infrastrukturnya Menteri UMKM. Oke. Oleh karena itu kami mendukung soal Sapa UMKM. Yang kedua, barang ini tidak boleh membebani pelaku ekonomi rakyat, juga tidak boleh menakut-nakuti. Saya setuju tadi Pak Maman, ini kalau tidak masuk daftar Sapa UMKM dianggap ilegal. Saya pasti akan turun ke jalan. Berarti, apalagi kena sanksi begitu. Oke, setuju, tapi ada catatannya, ada catatannya gitu. Kalau dari Pak Husin sendiri Pak, Pak Husin ini kan kalau tadi disampaikan ini kekurangan, permasalahan utamanya adalah tidak ada handphone yang memadai. Punya handphone tidak Pak? Kurang begitu paham sama HP. Maka istri saya ini. Berarti nggak pegang handphone Pak? Enggak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.